Cinta Tuhan. Ya Cinta kita kan nggak bisa ya, ngomong. cuman kayak ya Jadi apa rutin cara doa. tahu cinta Tuhan atau enggak? Ya rutin kayak rutin doa, rutin ke gereja. Apakah itu artinya cinta Tuhan? Cinta Kalau Tuhan menurut itu kamu kan, cinta Tuhan? iya kan orang ngomong, bukan Alkitab ngomong. Nah, Kayak gitu loh. Alkitab ngomong oh, apa? Cintai Tuhan itu mencintai domba-dombaku. Do you love me? Kayak gitu. Pakai tiga bahasa sampai dia pakai. hello guys, welcome back to BTL Between the Lines. Kembali lagi bersama kita di sini, guys, di channel kesayangan kalian. Nah, di sini seperti biasa pembicaranya ada Kode nih sebagai gembala dari The Evil. Wih. Woi, itu main lengkap. Iya, Main soft biasanya. spoken. Waduh. Biasanya kan langsung shock duar. Gimana kabar dan harinya wis? Selalu baik, Selalu baik. meskipun badan nggak baik. Hari ini mau cosplay apa? Oi, Wes, biar ganteng dulu hari ini. cakep. Meskipun banyak orang katanya kayak mochi. Gak ikut dia, gak ikut dia scan terima kasih. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Oke, ini dia videonya enggak? Oh nggak gitu ya? Enggak dong, nggak gitu dong konsepnya dong. Iya, benar. Oke, hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi. Nah, hari-hari ini tuh, ini topik yang cukup menarik untuk dibahas di zaman-zaman sekarang ini. Kayak Wow, kenapa tuh? apa ya? Aku temui ada wow, apa tuh? Sambal. Sambal. Wih, Sambal dulu sambal. Sambal aduh terasa pedas. hari ini kita ngomongnya pedes-pedes gak sih? Wih, harus panas gitu ya. Pedes dengan suasana yang panas ya. Wih. Nah, tapi ya itu ngomong-ngomong panas. Masih berhubungan dengan sambal. Walah. Karena berhubungan dengan sambal. Hmm. Lebih tepatnya panasnya sambalnya. Nah, kalau kita cocok logikan, sambal itu kan panas. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang something yang panas, yang hot. Wow. Yang lagi apa ya, seringlah kita temui di sekitar kita. Tuh, nah kalau kita ngomong kelapa, nah kita ngomong something yang keras. Semuanya dicocok logi. Harus no. Gini keluar fotoku mau cocok teknologi lagi. Iya, ngomong tentang fotonya Kode nih. merasa ini aku merasa tersanjung. Mau kita publikasi, fotonya Koden yang Nggak gitu konsepnya Bapak. Nggak gitu konsepnya. Tidak. Foto KTP ku ya salah. Waduh. Nanti ya jual photocard. Wah. Oh iya boleh lah itu. Ayo siapa yang mau? Jual photocard satu mau berapa? 1.000, 2.000? Oh jangan ya. Malah. Ganti warna hitam. Biar nggak silau matanya yang lihat. Oh iya, siap. Ramah di mata ini kali ini. Ya, Biasanya bukan kan- ramah di kantong. Biasanya kan terang benderang gitu. Ya, aku mau cari lagi sih. Silakan lanjut. Oke, nah kembali lagi. Nah, jadi topik pembahasannya kita ini sering banget kita lihat di sekitar kita. Mungkin ada yang pernah ngobrol langsung dengan orangnya, atau mún ya kita sering lihat, sering dengar dari kaum sana, kaum sana. Karena kamu jompo. Lanjut. Enggak dong. Enggak. Nah itu. Jadi kita bakal membahas tentang apa ya? Fanatik dengan Tuhan. Oke. Nah, jadi ada satu cerita. Ini aku benar-benar
mengalami sendiri dan aku lumayan shock dengan ini. Ceritamu macam-macam ya. Kalau saya jelek-jelek semua ceritamu. Aku tengok-tengok. Nggak tahu, unik aja ceritaku. Ya makanya aku ditaruh di BTL mungkin ya. Ceritanya unik-unik ya. Ya mau gimana, sering ketemu begitu. Nah, cuman aku ada satu momen. Ini aku lumayan shock sih ya. Aku sampai melongo, ngadepinya bingung kayak, sih. Aku nggak nyangka gitu dari seorang. Nggak nyangka cari ini. Ya lebih tepatnya bukan kayak nggak nyangka ada kaum gini, enggak, bukan gitu, cuman kaum. Ya, tapi lebih tepatnya aku nggak nyangka kayak kalimat ini dilontarkan oleh seorang yang apa ya, istilahnya kayak wow gitu, seorang yang cukup tinggi secara kepintaran lah, ya memang nggak mencapai, cuman maksudnya kayak nggak nyangka ya gitu dilontarkan ke aku. Dilontarkan jari ini. Nah, ada satu momen di mana aku ini lagi ngobrol berdua sama orang ini. Aku nggak mau nyebut apapun lah, identitasnya apapun. Nah, aku ngobrol dengan satu orang ini. Aku kan lagi konsultasi, ada konsultasi sedikit. Konsultasinya nggak ada hubungannya dengan rohani, sama sekali nggak ada. Ngomong tentang apa itu? Kita ngomong tentang kampus. Oke. Kok jadi apa yang kepo? Oke. Nah, kita ini lagi ngomong tentang kampus, tentang mata kuliah. Terus habis itu kan kayak apa ya? Ya aku sama orang ini ya lumayan dekat lah, kayak maksudnya bukan yang deket gimana gitu, tapi komunikasinya lancar, nyambung. Lebih tepatnya nyambung komunikasi. Lumayan lah. Nah, terus habis itu orang ini tuh nanya gitu kayak, emang kesibukanku apa aja sih? Ya aku bilang ya aku tidur. Ya adalah kegiatan kayak ini apa, olahraga. Aku ini olahraga. Olahraga apa? Olahraga apa? Gulung-gulung di kasur. Itu olahraga. What? Lucu. Tolong bantu sound efek dong, udah gak kuat ketawa kan. Itu tuh olahraga. Itu apa ya, istilahnya kayak roller buat baking gitu loh. Nah itu kan Roller buat baking, tak das. gulung-gulung gitu kan, siapa tahu jadi rata juga gitu. Nah, terutama bagian perut ini kan siapa tahu jadi rata. Gak bisa lah itu, saya udah coba, gak bisa. Sulit adanya, mustahil kawanku. Tapi ya aku ngobrol. Nah aku sempet cerita kayak, oh ya aku lagi ada pelayanan lah, aktif lah dalam pelayanan gini. Terus ya ada di saat itu aku ada pelayanan yang lumayan besar ya, istilahnya lumayan besar mungkin. Dan ya seharusnya kayak secara dunia ngomong itu harusnya dipungut biaya. Tapi pas itu aku nggak ada mungut biaya sama sekali, ngomongnya nggak ada mungut biaya sama sekali. Terus ya dari orang ini ngomong kayak, oh kamu aktif ya pelayanan ya, cuman lek aku ngomong ya jangan terlalu fanatik ambek sama sorry jangan lalu fanatik sama hal-hal yang rohani gini. Ingatlah kamu juga butuh uang, kamu ada masa depan juga, fokuslah dengan masa depan yang gini-gini. Jadi jangan terlalu fanatik dengan rohani gitu. Ngapain sih ya wes, ya pokoknya kamu rutin aja doa, rutin aja. Intinya gitu. Ya aku jujur lumayan shock loh. Kok ngomong gitu. Kaget aja loh, kayak orang ini ngomong hal begitu. Nah itu ya aku di situ kayak bingung.
aku nggak siap nih dengan respon begitu. Aku nggak siap. Nggak nyangka sama sekali, nggak ada nyangka kalau bakal ngomong gitu, karena kita ngomongnya ya itu kuliah ya, tapi kembali lagi kayak dan ya itu aku temui ya nggak cuma 1-2 orang. Oke. Ya ada beberapa yang aku memang nggak ngomong tapi kelihatan dari tindakannya kayak nggak usah romantis lah dengan hal-hal yang rohani gini, ngapain sih gitu. Nah cuman aku jadi mempertanyakan, memang apa ya, orang-orang kayak gitu itu posisinya ya cinta Tuhan gitu, tapi ya apa ya, kenapa kayak kita ini harus istilahnya fanatik? Cinta Tuhan. Ya kita nggak bisa ngomong. Kayak, Jadi apa cara tahu cinta Tuhan atau enggak? Ya mungkin kayak rutin doa, rutin ke gereja. Apa itu artinya cinta Tuhan? Cinta Tuhan itu kan, Cinta Tuhan. iya kan orang ngomong, bukan Alkitab ngomong. Kayak gitu loh. Alkitab ngomong apa? Cintai Tuhan itu kan cintai domba-dombaku. Do you love me? Kayak gitu. Pakai 3 bahasa sampai dia pakai. Ya meskipun itu bahasa yang maksudnya ya dia menggunakan agape, philia dan lain-lain gitu kan. Ini kok kolek sekali. Nah, aman. Oke. Nah jadi ya sama. Wis patah-patah, tak ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika kita ngomong, oh cinta Tuhan, oh salah. Oh kamu nggak bisa mencintai apa yang di depanmu, ya pacar kamu mencintai Tuhanmu. Jadi kalau kita ngobrol tentang cinta akan Tuhan, ya kalau kita ngomong cinta akan Tuhan, kita dari situ itu salah gitu loh. Maksudnya salah itu juga kurang tepat gitu. Kita ngomong cinta akan Tuhan, pasti akan berhubungan dengan apa? Ya akan tentang jiwa lagi gitu loh. Jadi kalau kita cuma berpikir oke, kalau kita berdoa hari ini tentang kita baca firman, itu selfish gitu. Jadi kayak ya dirimu sendiri, it's about you. Kekristenan tidak pernah ngajar itu. Yang Yesus lakukan apa? Memberikan makan 5.000 orang. Maksudnya ya akin dan akin, aku memberikan pengertian di awal dulu bahwa maksudnya kalau kita cuma ngomong benar dan salah, ya beres 2 menit iki. Kayak gitu kan. Karena memang gampang untuk ngomong benar atau salah, tapi kenapa kita harus fanatik itu? Ya harus tahu dulu kenapa kita harus fanatik, bukan? Gitu. Nah dasar kita, tapi sebelum kita ngomong fanatik dan kita kamu cinta Tuhan dulu. Jadi urutannya cinta Tuhan, fanatik gitu kan? Gitu. Nanti radikal, kayak gitu, menghasilkan radikal, kayak gitu. Jadi itu 3 level berbeda ya? Ya kalau kita ngomong level tuh orang berbeda-beda sih. Itu juga nggak ada ayatnya, itu kan sebagai experience saja, tapi pasti banyak yang kan nyengkal. Oh bukan gitu konsepnya. Ya orang berbeda-beda pemikirannya. Gitu. Tapi kenapa kita fanatik ya? Kita ngerti dulu. Kalau kita ngomong dia cinta Tuhan kok, tapi pikirannya cuman alah nggak usah untuk jiwa. Tuhan sendiri yang bilang kok kamu nggak bisa ngasih apa yang di depan matamu, kamu nggak akan. Terus kamu ngomong cinta Tuhan itu nggak bisa. Yang di depan mata aja nggak bisa kamu kasih, ya apalagi Tuhan. Apalagi nggak kelihatan. Atau misalnya kita bilang gini, kamu mencintai Tuhan tapi kamu membenci saudaramu, anggapannya gitu. Ya sama aja bom. Maksudnya dari apa yang saya ngomong berarti ada sebuah korelasi dong harusnya, bahwa setiap kamu ngomong cinta Tuhan itu pasti cinta sesama. Makanya dulu hukum Taurat. Nah sebelum lebih jauh lagi, dari sini pasti ada orang ngomong, loh tapi kan aku sudah berbagi pada orang ini, ya orang yang kurang kecukupan secara finansial, tapi aku berbagi dengan yang ini. Padahal kita dari tadi itu nggak ngomong tentang caranya. Oh enggak. Kita nggak ngomong dari tadi, nggak ngomong caranya kan. Tapi kita ngomong mencintai sesama kita. Itu ngomong tentang bagaimana hati.
Semua bisa niru, orang non Kristen juga bisa ke panti asuhan, bahkan yang Kristen pula bisa kan. Tapi orang yang sudah ngerasain cintanya Tuhan itu gak cuma ke panti, akan melakukan semuanya. Kenapa? Sakno ya orang iki yo, sakno ya orang iki, tergeraklah belas kasihannya, tergeraklah belas kasihannya, tergeraklah belas kasihannya. Jadi fanatik itu bukan pilihan, tapi itu efek dari kita cinta Tuhan. Dan akan muncul kesesamaan. Nggak bisa, kamu minta hati Tuhan namanya. Ya seperti Yesus melihat 4.000 orang kelaparan, kayak gitu. Tergeraklah belas kasihannya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang bilang itu cinta-cinta gimana? Ya kan cuma satu, karena dia mencintai bapaknya, dia mencintai jiwa-jiwa. Dan dia juga menunjukkan bahwa hati Bapa seperti apa. Hati Bapa dalam menyayangi anak-anaknya, mencintai jiwa-jiwanya. Jadi kalau kita ngomong tentang fanatik dulu, kita ngomong tentang cinta Tuhan dulu. Kalau kita cinta Tuhan, nggak mungkin kita pengen stay seperti itu aja. Yang ada itu namanya disebut Kristen KTP. Pokoknya selalu lihatin aja, selalu kan dimulai dengan apa? Ya pokoknya, ya yang penting, ya pokoknya, kembali lagi, ya aku udah doa, aku sudah. Tapi orang yang cinta Tuhan ngerasain sendiri. Kamu tanya aja, apa perubahan hidupmu setelah kamu berdoa? Nah, tapi kembali lagi bahwa kenapa kita harus fanatik? Karena kita sudah ngalamin Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Bukan tentang kenapa kita harus fanatik, tapi karena kita seberapa kita cinta Tuhan hari ini. Bukan cinta ritual Tuhan loh ya. Cinta Tuhan hari ini. Kamu punya papa mamamu, kenapa kamu beliin ada anak yang sukses beliin mamanya mobil. Ngapain tuh sebegitunya sama mamamu? Mikir gak orang nanya kayak gitu? Oke, gak relate sama papa. Ngapain kamu beliin papamu mobil yang mahal? Apa merek-merek kelas atas gitu, misalnya kalian udah sampai di titik miliarder ya, ngapain beliin rumah buat orang tua bisa sendiri, ngapain beliin rumah? Ya kan kending orang ngomong kayak gitu. Terus dia bilang cinta Tuhan, menurutmu fine nggak? Ayo, cinta orang tua, fine nggak? Loh, pokoknya kan orang tua datang kasih 2 juta per bulan. Loh, pokoknya kan sudah aku kasih 3 juta per bulan. Loh, pokoknya aku ngabari. Tapi satu nih kayak, tak kasih apa lagi yo? Oh seru ya tak kasih ini yo. Jadi fanatik itu bukan pilihan, fanatik itu fase. Kedalaman ini bagi kita ya, terserah orang bisa menganggap berbeda-beda. Tapi kalau ya tetap ada fanatik yang salah ya. Fanatik itu tetap harus diimbangi dengan berhikmat. Makanya fanatik jadi jelek. Fanatik itu kan artinya kan kita bener-bener terpusat bercinta bucin lah, anggapannya gitu kan. Obses. Tapi kok obses, semua obsesi buruk loh. Obses masalah dengan mobil, habis duitku. Tapi kamu bisa manage, ya kamu tambah happy duit mono buat istrimu dan anakmu kan gitu. Sama maksudnya gitu. Jadi kalau kita ngomong cinta Tuhan. Dan sekarang aku tanya sesimpel kayak gitu bahwa, kenapa kamu sebegitunya dengan papa mamamu? Bahkan papa mamamu pernah gepuk kamu, pastilah namanya anak kecil ya. Maksudnya tes gitu loh, maksudnya kayak dipukul gitu. Maksudnya bukan pukul yang fisik banget, tapi kan maksudnya menyakiti hati kecilmu kan. Kenapa seakan-akan dia biarin kamu sekolah, kuliah, kayak kerja dewek, orang tuamu yang gak bantuin kamu gimana? Maksudnya enggak, ya memang membantu, tapi ngerti nggak? Maksudnya nggak bener-bener nyariin kerjaan buat kamu, nggak mantuin kerjaanmu. Ngapain kamu sebegitu nih? Orang kok bisa nanya begitu kok ke orang? Tapi untuk orang yang sudah ngerti bahwa iya ya dia sama orang tuaku telaten deh aku jatuh dia ada di sisiku, nggak ada orang selain papa mamaku. Apa lu nggak akan obses orang begitu? Apakah itu jadi pertanyaan hari ini? Tapi itu fase, lu ngerti perjuangan orang tuamu, lu ngerti seberapa besar sayangmu. Kalau yang bekasih sekarang itu nggak akan sebanding, nggak bisa bayar, gitu loh. Tapi jangan sampai obses kamu rusak semua orang sekelilingmu. Kamu cinta orang tuamu sampai mau marah, mau pukuli istrimu gara-gara dia nyakiti orang tuamu yang sayangi, ya jangan. Kayak gitu loh.
obses itu kita lihat konteksnya gitu loh, makanya keluar Kristen fobia bukan kayak gitu loh. Cinta tuh makanya secara Tuhan pun pernah ngomong tuh harus excellent dalam pekerjaan dan apapun yang kita kerjakan. Karena itu supaya tidak ada Kristen fobia, fanatik dan radikal itu jadi sebuah bagian dari Kristen sejati. Gitu loh. Fanatik dan apa? Apa namanya, fanatik dan radikal itu akan menjadi, radikal itu berbeda-beda. Mungkin ada yang radikal banget, ada yang biasa. Tapi cinta yang mungkin kok radikal kelihatan salah ya. Mungkin ini cinta yang bisa berlebih, yang bisa mbak ekspresikan gitu loh. Nggak mungkin lu punya duit ngeliat orang, misalnya lu punya duit terus kamu ngasih, orang tanya kenapa lu ngasih duit, dia kepingin bos, sano kayak gitu loh. Ya sama, lu kenapa nyayangi orang tuamu? Lu kan itu pertanyaan yang aneh. Lu ngapain belain itu orang tuamu ke Jakarta, ke Surabaya buat berobat? Lu kan kendeng pemikiran omongan seperti itu. Lah sama kan. Sekarang Yesus bagimu buat apa? Siapa Yesus dalam hidupmu? Aku tanya gitu, siapa Yesus buat hidupmu? Gitu loh. Aku ya intinya aku mencintai karena aku tak dicintai. Lah kamu ngerasa seperti itu, kamu belum dicintai. Tapi gini, apakah dari Yesus sendiri menuntut sebuah pengorbanan yang besar karena kita cinta Tuhan? Atau ya cuman sekedar nafsiran manusia yang berlebihan, oh untuk Tuhan itu kita mengorbankan segalanya, meninggalkan segalanya untuk Tuhan sepenuhnya gitu. Yesus tuh ngorbanin lebih daripada kita pikirkan. Dia ninggalin surga. Bagi dia surga nggak penting soalnya. Cuman untuk manusia kayak kita loh. Apa sih pentingnya kita buat dia? Nah, berarti apakah kita dituntut juga untuk benar-benar mengorbankan semuanya? Kembali lagi, kenapa Yesus ngelakuin itu kira-kira? Karena dia mencintai kita bener-bener sing sebutin itu. Dan kalau kamu menuntut ke pacarmu hari ini, sebenarnya hal itu hal yang simpel karena ini relasi. Ini hal yang sangat simpel, cuma orang tuh buat tuh ribet gitu loh, kayak seakan-akan Tuhan itu punya portion kayak seperti ini persembahan ya untuk bulan ini gitu loh. Jangan lebih kayak gitu. Ya berarti lo lagi cinta dunia bos, itu aja. Gitu. Karena apa? Seperti ya aku sudah bilang ulang tadi bahwa kalau kamu memberikan, bayangin kamu mau menyisakan uang. Banyak ya orang-orang sahabat-sahabatku, teman-temanku, apa juga sih, aku juga belum tahu tuh, maksudnya lebih sering ya lihat, lebih sering sih ngelihat di beberapa orang, mereka sampai menyisihkan untuk, ini teman-teman kita yang mayoritas muslim ya, kayak menyisakan uangnya untuk orang tuanya naik haji. Kenapa? Gendeng tak? Bukankah itu pengorbanan yang terbesar yang bisa dilakukan? Bukankah semua yang namanya cinta itu pasti pengorbanan? Mama kita ngelarin itu, banyak orang percaya itu seperti rasanya kayak 32 tulang itu dihancurkan. Rasanya. Ini katanya loh ya. Bahkan ada yang mati demi anaknya hidup. Apa? Yesus mati buat kita hidup. Yang namanya cinta itu enggak. Kamu ke pacarmu, kenapa kamu harus beli makanan-makanan instan, makanan yang minuman yang mahal, yang 40.000, 5.000, gendeng dah. Emang nggak dikasih 20.000 nggak? Apa dia nggak akan cinta kamu? Emang nggak dikasih makan pinggir jalan nggak cinta kamu? Gendeng tuh. Oke bisa bilang gitu kan? Tapi kenapa kamu ngelakuin? Bukan itu pengorbanan yang besar? Ngapain sih sampai pacarmu gitu? Obses banget. Oh dia bakal ninggalin kamu. Kenapa? Karena cinta bos. Gak ada, itu cuma istilah. Fanatik, radikal tuh istilah. Ya Tuhan memang tetap ada ajarkan untuk bagaimana kita pikul salib dan lain-lain. Iya, tapi start from apa?
aturan kita harus berkorban atau karena cinta kita berkorban? Kalau Yesus ikut aturan Allah Bapa untuk mati buat kita, ya gak mungkin dia serius di bidang ini. Gitu. Ya sama. Ya simpel, hari ini sesimpel itu. Kalau kamu sesayang itu, aku tanya, gendeng tak kamu? Ada yang beliin pacarnya jutaan? Pacar, belum istri. Ya gitu. Gendeng tak? Ada loh, banyak, pasti teman-temanmu juga banyak. Bahkan aku pernah denger sekali ngedate itu 500 lebih, hampir 1 juta. Gending tak? Kalah hampir gaji UMR kantoran Surabaya 4, sekian. Gending tak per bulan? Coba lu 500 kali 4 berapa? 2 juta, separuh. Gending tak? Separuh ini kayak makan TV. Gending tak? Gila tak? Lalu bisa ngomong kayak gitu ke orang itu? Kayak gitu. Gak bisa, kenapa? Ya karena aku sudah kagum cinta dengan dia. Ya itu jawabannya. Ya wis itu jawabannya. Kenapa kita sebegitu cinta? Karena Yesus dah sayang bagi kita. Di titik terendah gak ada yang nyayangi kita, tiba-tiba dia itu menjamah hati kita. Tiba-tiba Tuhan nolong kita, tiba-tiba ada rezeki. Nah, tapi gini kok, kan ada juga orang yang lagi di posisi dimana dia ini agak susah ngomong. Dia ini mungkin cinta Tuhan, tapi kayak agak apakah ya mungkin aku bisa bilang kayak susah mengekspresikannya karena ndak terlihat secara fisik loh. Tapi kalau misalnya orang gitu kan, kita gampang cintai, lebih gampang lah, lebih cenderung gampang untuk mencintai orang yang secara fisik. Tapi Ya, kok bisa fanatik? Ya cintanya banget lah, bahkan sampai radikal dengan Tuhan. Kayak how kok bisa ada di titik itu? ya karena kita pingin di titik itu. Tapi kan Untuk kita ingin merasakan cinta Tuhan hari ini. Loh, itu ya sama seperti kamu hari ini nggak mungkin tiba-tiba pacaran, bukan? Masa tiba-tiba kamu pas pacaran langsung radikal? Berikan semuanya. Enggak dong. Bedakan orang yang memang berproses semakin mencintai Tuhan, semakin merasa. Jadi gini, kita jangan berpikir Tuhan memberikan lebih. Jangan. Tuh, cinta Tuhan itu cukup. Misalnya nilainya 10, ya 10 terus sampai kapanpun. Kamu mau cinta nggak? Cinta tetap 10. Tapi semakin kita menggali, semakin kita pingin, semakin kita ngerasa lebih. Karena hati kita mulai open. Sama dengan pacar kita. Ketika kita mulai, oke, aku mulai sayang nih gitu. Nggak bisa tiba-tiba ngasih makanan, ngasih obat, ngasih gitu. Nggak bisa, munafik bos. Itu cuma buaya darat yang lakukan itu. Nggak bisa. Kalau ini bener-bener cinta beneran, pasti mulai apa? Step by step, cari dulu keinginannya apa. Oh, dicoba dulu. Oh, nggak senang sayap misalnya, senangnya paha misalnya. Gitu kan. Pasti kan kayak gitu kan step by stepnya. Tiba-tiba bisa cinta banget. Nggak bisa. Tapi ketika setiap hari tiba-tiba ada pengalaman. Oh, tiba-tiba pas aku nangis, tiba-tiba ada yang ngelus-ngelus kepala aku. Nggak tambah cinta kamu. Nggak tambah cinta. Ketika terus ada maintenance. Ya pasti. Gitu loh. Maintenance hidupmu, bisa ada orang otoritas yang meneguri kamu, yang menuntun kamu, yang apa nggak kamu tambah radikal. Jadi sebenarnya cara stepnya adalah kita mulai bener-bener mencintai Tuhan terlebih dahulu. Nggak usah mikir fanatik, nggak fanatik itu kan cuma step atau istilah. Radikal itu cuma istilah, gitu loh. Termasuk dalam mencintai Tuhan itu nih, semua bisa ngomong, kamu bilang cinta Tuhan, tapi sekarang cinta Tuhan nggak cinta manusia sama kayak gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana caranya kita mulai cintai kedua fase, dua bagian itu, mencintai, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Tapi dimulai dari mana? Mengasihi terlebih dulu Tuhan, lebih gampang. Maksudnya apa ya? Kita mulai on kalau di dalam kehidupan kita juga. Kita mulai on dalam pelayanan rumah Tuhan. Mulai dari situ.
udah pelayanan, apa motivasimu udah bener, apa kamu berapi-api nggak dalam pelayanan? Loh, aku nggak bisa mengekspresikan kok. Ya hari ini sesayang-sayangnya orang, nggak bisa apa sih berekspresi? Apakah dia ngomong, ya aku cinta Tuhan, ya diam di kamar, di gereja diam, aku ikut semua ibadahnya lah tapi diam. Nah mungkin toh, dia cuma nggak diam, cinta Tuhan, diam gini. Nah mungkin pasti ada, gitu. Cuman nggak ada yang jangkau, nggak ada yang ngarah no, kayak gitu loh. Nggak ada yang ngelihat potensi kecil itu. Ada orang yang mau radikal, cuma nggak bisa. Gitu loh. Nggak ada yang ngajak untuk ngerasain cinta Tuhan itu bareng-bareng. Makanya Tuhan itu ngomong bareng-bareng. Semua unity. Gak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Sendiri itu pribadi, corporate-nya harus diisi juga. Gitu. Karena ada berkat tersendiri. Maka kamu semakin cinta Tuhan. Kamu ngelakuinnya dengan senang-senang. Ayo bansos yuk demi Tuhan dan lain-lain. Ya kamu gak akan mikir kayak aduh beban yo ngini yo ngono yo. Gak kepikir. Udah tutup dengan euforia mengasihi Tuhan. Sama-sama dengan bareng-bareng dengan komunitas yang sehat. Gak kepikir. Ya badminton ketemu dengan komunitas sehat. Biliar dengan komunitas sehat. Makanya ikut Hivau Sport September gitu kan. Atau kan maksudnya nah, tapi kembali ke situ lagi bahwa simpelnya aja gini bahwa gak usah pikir-pikir radikal tapi rindukan aja dulu cintanya Tuhan lebih lagi. Pingin punya pengalaman Tuhan, pingin lebih dalam lagi hubunganmu dengan Tuhan dan pingin punya komunitas dan pingin mulai pelayanan. Dari situ kamu akan mulai cinta Tuhan, akan mulai radikal. Tapi ketika kamu hidupmu aja nggak mau bener-bener hidupi firman, aku nggak mikir gitu loh. Orang yang bos kita sebut cinta Tuhan yang kamu sebut pun gak bisa aku approve gitu loh. Dia sudah mikir gitu, hitung-hitungan nggak mau kita approve. Dia ngelakuin seperti Yunus kemungkinan besar. Dia ngelakuin aja udah job desk atau kehilangan kasih mula-mula. Tapi kita nggak bisa hakimi, kita bukan hakim yang adil. So bagian kita cuma satu, ya bawa dia untuk semakin cinta Tuhan. Jangan kesusu fanatik dan radikal. Fanatik dan radikal itu otomatis ketika dia mengarahkan. Kita bukan memanipulasi kok. Tenang aja. Gitu. Tapi bedanya sebenarnya ya kok ada bedanya nggak sih antara radikal dengan fanatisme? Ya radikal itu kan lebih barbar. Itu lebih kalau kita kamu nanti bisa cari sendiri lah, itu kan masalah kamus ya. Ya gitu. Tapi kan kita radikal itu secara secara aslinya berbeda. Kalau radikal itu lebih ke barbarnya itu lebih kok fanatik itu kan lebih ke agamawi gitu kan. Fanatik kayak secara dasarnya fanatik itu secara mencakup benar-benar kayak wah harus gereja gitu. Gak gereja nggak bisa kayak gitu contohnya. Kalau radikal itu bagaimana cara kita bisa barbar? Ya sebenarnya barbarnya yang kelihatan biasanya orang ngomong gitu kan. Kalau fanatik itu kan kayak eskolot gitu loh, atos gitu loh. Untuk kita ke Tuhannya ini kolot kayak gak bisa nggak gereja, aku harus gereja gitu. Kecuali sakit gitu. Tapi kalau barbar itu lebih radikal kayak what's next? Aku ini nih. What's next? Apalagi yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Cepet pelayanan ini, pelayanan itu. Gitu. Tapi kalau fanatik itu bagian dari kita kan, untuk kita benar-benar obses banget sama Tuhan gitu kan. Masih keluarnya jadi radikal, orang-orang yang radikal. Tapi yang barbar, yang benar-benar jadi revivalist gitu loh. Tapi harus dibarengi dengan hikmat. Kayak gitu. Nggak bisa lalu rock juga. Ya, maksudnya barbar, radikal jangan sampai kita merusak tatanan negara, merusak yang namanya tatanan yang ada yang kalian lagi kerjakan ladang itu, nggak bisa. Kita harus tetap tunduk, itu kata Alkitab. Jadi jangan sampai radikal lupa diri, lupa aturan gitu loh. Gitu. Ya radikal tuh kan gitu kan, terus wah barang-barang gitu kan, heboh gitu kan. Sampai lupa yang namanya itu dasarnya yang benar. Iya. Pasti ada bariernya kan soalnya. Gitu. Man kadang dilepas aja, nah itu yang jadi salah. Keluarlah Kristen phobia.
Tapi Dan memang enak di posisi itu, tapi di posisi radikalnya enak lah, kita kan semakin ngerasain cinta Tuhan tuh. oh Lu semakin satu vision dengan Tuhan. Ya ini nggak sih, orang tuh nggak mau di titik ini karena ngerasa kayak aduh Kristen doang gini doang kita ikut agama gak worth it. Belum rasa no masalahnya. nah orang kadang itu ngeliat kayak oh kalau Kristen tuh effortnya besar banget terus kayak apa ya ketat banget gitu nggak enak. Ya kembali ke pacar tadi. Kenapa kita mau sampai nurutin omongan pacar ninggalin temen kita? Effortnya besar. Ya, karena cinta. Ya udah gak ada lagi. Apalagi mau dipaksakan? Ya bulat aja di situ. Karena Tuhan itu udah ada bedanya, sama aja. Yesus tuh sama aja. Jadi kayak kamu hari ini ngomong apa lagi? Oh iya gini, Kristen gini. Ya sama kamu kok pacar kok kayak gitu, gitu aja. Tinggal dibalik. Oh nggak kayak gitu, berarti kamu salah pacarannya. Kayak gitu loh. Dia bisa mengekspresikan, gitu loh maksudnya. Oh Ya aneh tau ngecoba ke effort ke ceweknya, mikir deh. Yang aku mau makan, ya beliau mati ya silang jalannya. Iya kan? Kayak gitu loh. keren Sama. sih langsung. Lah, makanya itu tadi. Sama aja sebenarnya. Cuman orang itu ngerasa kayak alah ge opo sih ngono-ngonoan. Karena dia ngerasa dia tuh ngeliat kayak alah gak ada untungnya gitu loh. nggak ngeliat secara ini ya mata langsung gitu ya nggak sih. Iya gak ada untungnya lu. Lah sekarang lu pacar apa untungnya sih kamu ngaku lu itu? Banyak juga yang pengorban banyak hal kini putus. Sampai ada yang minta kembali duit itu kan berantem. Minta refund nggak tuh. Dia apa sekarang konteksnya kayak gitu? Ya memang ini kan ngomong tentang emosional. Cinta kita ke seseorang ya. Kita juga sekarang beli apa mama kita. Apa untungnya? Nah, umurnya nambah 10 tahun gitu. Ya enggak kan, tapi kita pengen menyenangkan hati orang itu. Sama kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kulakukan, Lord? Nah tapi pemikiran-pemikiran yang gitu ini dianggap sama orang-orang itu kayak terlalu kuno, kayak aduh terlalu ekstrim, nggak bisa. Zaman sekarang gitu, apalagi ya kayak kaum Gen Z gitu. Kita kan ya sama-sama Gen Z. Ya enggak ya artinya emang orangnya memang gak mau cinta Tuhan. Udah pada dasarnya dia gak mau jadi Kristen yang bener-bener gitu loh. Ya simpelnya kayak gitu. Dia gak mau ngerasain cinta Tuhan, gak mau cinta Tuhan. Udah. Ya sama aja lah. Misalnya kamu ngomong ayo effort ke temenmu, ya gak mungkin kamu effort ke temenmu sebegitu kan. Masih mau paksa-paksa, dipaksa-paksa juga gak sebegitunya kan. Tapi kamu udah jatuh cinta, banyak yang ngomong buta cinta bodoh lu dan sakiti masih orang lu maaf ya ditampar aja lu masih mau lu sayang mbak aku ayo. Nggak ada ya kayak oh ini worth it atau ini nggak worth it, nggak ada. Itu saya bilang ini lo gak worth it. Mereka masih mau sing buta cinta masih ngomong gitu enggak? Ya nggak mungkin lagi masih sayang mbak aku sayang BCE. Ayo. Gak iso. Itu namanya kita udah ngerasa namanya cinta relasi. Dia cuma dia nggak mau relasi sama Tuhan, gak usah bawa-bawa, gak usah infeksi orang lain. Ya sama kamu bilang, misalnya kamu pacaran nih, ini kasusnya sama, kamu pacaran nih sama satu temenmu, misalnya, tapi aku nggak seret. Ya aku bilangnya apa? Ngapain lu effort kayak gitu? Ya lu gak work sampai kamu, ngapain lu kayak begitu? Ayo. Karena di mata kita nggak kasih, karena di kita nggak ngasih orang itu, gitu loh. Dan memang gak ada untungnya. Ya mana ada untungnya lah emosional seperti itu dan relasi. Dari dulu memang gak ada untungnya. Gitu. Tapi lah udah lu di posisinya kamu, orang itu pasti ya sama bodohnya pasti. Kayak gitu loh. Karena udah ngerasa no. Aku sekarang jadi ngerasa dicintai. Udah, maka aku mau berjuang untuk nyintai dia sama gitu loh. Jadi nggak mau, gak usah didengar no orang begitu, gitu loh. Nggak mau ya wis silakan, ya udah kamu silakan suam-suam buku dan masuk neraka ya udah mau dapat apa nih?
kita udah ngomongi gitu lah maksudnya. Ya. Ya udah ya itu malah menginfeksi hati. Lah lu memang nggak pengen cinta Tuhan, ya udah, ya lu doa emang gunanya kayak apa? Emang cinta Tuhan kan tiba-tiba langsung muncul ketika kamu apa namanya doa? Enggak, banyak orang tua juga kecewa sama Tuhan. Nggak lantas cinta. Berarti apakah ada istilah kita belajar untuk mencinta itu? Apakah ada istilah? Sebenarnya bukan belajar untuk mencintai Tuhan, tapi belajar semakin mengekspresikan dan semakin merasakan cinta Tuhan kembali. Karena ya kita kehilangan cinta Tuhan loh karena dosa. Kayak gitu. Istilahnya kita pengin lebih lagi, more kita mendapatkan cinta Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan memberi, tapi karena kita pengen lebih lagi dari yang sudah ada. Kita kejar Tuhan. Kayak gitu. Untuk dapetin apa yang kita percayalah, kalau kamu udah ngerasain lo sendiri, kamu pun udah ngerasain sendiri, pasti kita juga bodoh. Dan kita cenderung pengen orang lain tuh ngalamin yang kita rasa. Sebenarnya itu kenapa dibilang fanatik tuh radikal tuh karena itu ya. Kamu punya, jangankan gitu, kemarin koko aja punya apa ya, barang apa tuh, es krim tuh apa ya, dikasih ke aku, ayo bodoh, baju koko-kokolan. Ngapain sebegitunya mbak Ati, makan sendiri kok. Nah, lebih bodoh sih ngomong barusan kayak barusan. Gak punya berarti, gak punya koko adik berarti. Sano koko adik. Gak sesayang itu BDE. Ngerti maksudnya? Ya. Oh. Ya berarti dia itu iri. Gampangannya kan gitu. Secara nggak langsung gitu kan. Secara maksudnya ya kita nggak bisa ngomong juga ngomong iri sih sebenarnya. Tapi maksudnya gampangan ini apa ya, kayak asal asbunnya itu kayak iri aja bos. Gitu. Iri bilang bos. Lo emang ini badan-badanku dan pilihan hidupku. Simpel aja kita. Kayak gitu loh. Sama. Ya kamu punya cewek, pasti itu. Coba dong, cobaan. Nek foto-foto seneng apa happy kan? Oh iya enak. Gitu. Di review di story. Loh, nggak cukup cuma bertiga. Radikal banget sih. Nanti kalau misalnya restoran lo nggak ngasih apa bebek kamu. Ayo, kamu bisa ngomong apa? Kenapa kamu sampai ngasih caption location? Kan promosi. Restoran nggak ngasih apa-apa ke kamu. Gak tiba-tiba, aku lihat di story tak kasih free ya. Nggak ada kan? Kamu yang bayar kan? Ngapain kamu sampai viralin resto itu? Karena kamu ngalamin experience-nya. Senang dengan itu, cinta dengan itu. Simple. Oke. Ini pertanyaan terakhir buat menutup. Orang ada yang mikir. Aku gini, ada orang cerita, anggapannya ada orang cerita. Aku melihat ada orang yang kayak fanatik dengan Tuhan, tapi ujung-ujungnya ya juga jatuh dalam dosa lah. Apa bedanya sama aku? Dan aku malah sudah kadung ini mengeluarkan effort yang besar ke Tuhan lah gitu. Nah, apa bedanya? Kan sama aja. Kalau ujung-ujungnya tetap jatuh dalam dosa. Ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Emang Tuhan emang pengen ngasih, emang nah ini kembali lagi bahwa pemikirannya nggak entos kayak gitu berarti. Ya memang dasarnya dia nggak cinta Tuhan kan. Artinya tadi kan menunjukkan bahwa orang-orang yang ngomong begitu nggak cinta Tuhan sebenarnya. Itu justru semakin menunjukkan ya. Semakin nggak menunjukkan. Sekarang kamu berpikir aja. Ya, kita kembali ke orang tua lagi. Kita kan kembali ke situ karena ya orang tua itu cerminan dari Tuhan kan. Kayak gitu loh. Itu cerminan ringan lah gitu. Sekarang kita ngomong apa tadi? Coba kamu bilang tadi, orangnya bilang apa coba? Gitu kan jatuh dalam dosa kan gitu. Lalu terus hari ini misalnya amit-amit ya. Sorry. Apa jatuh tadi? Nah, amit-amit nih ada yang bilang kayak misalnya, apa namanya? Apa tadi ngomong tuh? Lupa. Kayak, oh iya, aku udah ngasih misalnya, sebentar ya. Oke. Nah, aku udah ngasih misalnya mobil tadi gitu. Nah, terus karena aku mencintai dia gitu. Saya orang tua aku gitu misalnya. Ya, terus tiba-tiba
bilang gini, kayak kita jatuh maaf ya dalam sebuah korupsi kayak gitu. Maaf ya, misalnya ini cuma contoh kasar aja, atau misalnya ditipu lah, kalau ditipu sama orang, difitnah, atau memang kita salah sendiri, misalnya kita maaf ya misalnya ada main cewek misalnya, lah masa apa kita kasih ke orang tua kita sia-sia? Gak logik bos, kayak gitu loh, gak logik bos, gosoroan dari hati lo, kita gak keluar ayat Alkitab toh, Iya. gak logik bos, kayak gitu loh, gak logik gitu loh. Gak logik gitu loh, lama-lama gini temenku. Gak logik gitu loh. Gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan. Contoh kamu lebih gampang lagi, kok susah dibayangin. Kamu punya pacar, kamu seneng loh dengan tas yang mahal 1 juta, tiba-tiba dia ngelanggar semua aturanmu, lo sia-sia ndak effortmu? Sia-sia. Dapat apa? Nah ya buat apa? Tapi kan kamu memulai itu dengan sayang, bukan tentang buat apa, untuk apa. Kayak gitu loh. Lah kamu memulai ngasih itu untuk apa? Pertanyaannya. Berarti kamu ngasih dengan untuk apa, bukan karena. Simpelnya kayak gitu loh, kamu karena banyak orang putus tetap tidak diminta barangnya. Kenapa? Karena pada saat itu aku sayang sama dia. Ya udah beres. Kita tetap ngerasa rugi, ya of course, namanya manusia. Oh ya uangku banyak, aku rasa itu wajar. Kita ngerasa oh iya banyak pengeluaranku. Tapi kenapa? Karena cinta. Orang sampai minjol gara-gara untuk ngedit. Kenapa? Bodoh kan? Bodoh. Iya. Bodoh sebodoh-bodoh nih. Tapi apa? Karena cinta. Cuman nggak berhikmat aja, kan gitu. Orang sampai minjem temen-temennya. Ya kita ngomong bodoh nggak bodoh. Tapi kan selalu ngomong karena, bukan supaya. Jadi karena kamu ngomong, loh untuk apa pun kau jadi dosa? Emang Tuhan, kamu mencintai Tuhan itu tuh anulir dosamu tak? Loh lah kalau cik otak gak bisa baca Alkitab berarti orangnya. Jadi semakin kelihatan kan, nggak ngerti. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Roma itu berkata begitu. Ketika kita masih jadi pendosa, ya iyalah kita sinners. Still sinners. Yang ngerti kita masih akan berdosa. Iya memang kita juga ngerti berdosa. Kalau dia ngomong nggak berdosa, dia malah berdosa. Gitu loh. Tapi kita melakukan karena gitu loh. Karena Tuhan udah sayang sama kita. Kita ini dengan persembahan. Persembahan ini duit kantong pendetanya gede gini-gini. Gendeng tak pikiranmu. Geser ya pikiranmu. Gitu loh. Yang dari pikiran itu untuk Tuhan jadi untuk pendeta. Gendeng tak. Itu urusannya dia. Gitu loh. Ya sama dengan kamu sekarang gitu loh. Kamu bilang, ya aku sinners loh. Percuma aku mencintai. Pencinta Tuhan itu kan jatuh bangun tuh. Memang namanya kekudusan progresif. Kita masih jatuh bangun. Tapi membedakan aku bangun bersama dengan Tuhan bos. Lu sendirian. Gitu loh. Karena Tuhan cintai kita bukan untuk supaya, tapi karena. Dan sudah. Katanya ini gitu. Bukan cuma karena, tapi sudah. Jadi dia nggak akan menambah, ada kutip effortnya lagi untuk itu. Gitu loh. Kita bodoh aja untuk apa yang nggak mau ya nggak usah. Ya, pikirannya ya sama dengan yang lain-lain, teori-teori yang lain gitu loh, sama. Bahwa untuk apa? Gitu. Kalau kita hari ini mikir untuk apa? Ya aku tanya, ya untuk apa lu tanya itu? Gitu loh. Kayak gitu. Aku cinta bos, gitu loh. Lu apa nggak mau ya wes, gitu aja orangnya. Jadi kita kita fanatik artinya ketika kita sudah paham Yesus mati buat kita, Yesus sayang sama kita, Yesus tak effort sama kita. Gitu loh. Makanya kita pengen menang yang lain. Kita mau bawa orang-orang yang gak jelas yang sok pinter Alkitab itu. Kita bawa ke yang benar, ke jalan benar. Gitu loh. Lek untuk apa? Udah pikiran transaksional. Dari tadi kamu tarik garis.
Ya ini penutup yang mantap ini. Ya gitu. Bahwa hidupnya dia itu transisional. Kalau kita boleh menilai. Pertama, buat apa fanatik? Buat apa? Ada sesuatu harus dibuat. Kenapa harus sebegitunya? Apa untungnya? Kayak gitu loh. Ya itu. Jadi semuanya transaksional. Bagi dia nggak ada, dia belum nemu the true love artinya. Itu aja. Ya dia orang yang terhilang juga yang kita perlu jangkau. Itu aja. Gitu. Wow, oke. Hari ini benar-benar menarik. Semakin menarik kan topik. Wow. Kemarin bahas apel, tiba-tiba sekarang dua adventures. Ini bukan. Mantap. Mantap, hari ini seru. Oke, thank you Ko Denny atas waktunya. Keren. Nah, biasa aja kalian jangan lupa like, share video ini, terutama share ya. Itu paling penting. Wujud tiba-tiba aing. Ya, aku dengan bantuan Roh Kudus, das, kayak Filipus. Kalau Filipus dirasain aku berubah bentuk. Tolong, kayak kesurupan. Oke, nah kalian jangan lupa share video ini ya. Share sebanyak-banyaknya video ini supaya teman-teman kalian ini sama-sama bisa mendapat something lah dari apa yang sudah kita sajikan di channel kita. Nah, kalian jangan lupa lihat di IG dan TikToknya kita. Kalian bisa akses di link di bawah bagian description. Nah, itu kalian bisa buka IG dan TikTok kita, isinya report-report setiap eventnya kita. Terus di link tree-nya juga ada link telegramnya kita. Kalian jangan lupa join telegramnya kita. Nanti kalian bakal disambut dengan sangat-sangat hangat dan ramah. Tidak ada penghujatan apapun. Kalian diterima secara sepenuhnya di telegram itu. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, kita bonding-bonding bareng, kita cerita kehidupan, dan bahkan kita ada buat doakan. Jangan lupa join ya guys. Woo! Terus juga setiap Senin kita bakal ada saat teduh jam 6 WIB. Kalian jangan lupa join. Sejauh ini ya kita sementara online lewat Zoom, jadi jangan lupa kalian join. Oke, thank you Ko Denny, hari ini waktunya benar luar biasa. Apa yang disampaikan mengena dan bisa menjawab apa yang kita concernnya kita. Oke, so see you in the next episode. Nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi, dan nanti bakal ada segmen-segmen baru di BTL ini. Wow. Penasaran kan segmen apa? Nah, kalian nantikan episode berikutnya. So, bye-bye. God bless you all. See you on the next episode. Woo.